Hari ini kita akan belajar tentang komunikasi seperti yang tadi Pak Joshua katakan. Sebenarnya ini sesuatu topik yang sangat luas, sangat dalam dan sangat umum ya. Tapi kita akan mulai mengerucutkan ini kepada sebuah bentuk komunikasi yang saudara dan saya, kita semua tahu kita ini berada di bawah satu kepemimpinan, betul enggak? Saudara semua di sini punya tudung? Atau saudara ini Lone Ranger yang suka jalan sendiri? Enggak ya? Enggak ada yang di sini panggilannya Yohanes Pembaptis ya? Jalan sendiri di padang gurun ada enggak? Oh enggak ada, semua bapak pendeta yang punya anak buah dan semua adalah anak buah yang punya pemimpin, betul ya? Halo, tolong direspon ya. Ya, betul? Nah, seperti yang Pak Joshua tadi katakan, komunikasi itu enggak selalu dalam bentuk bahasa seperti ini ya. Ada yang namanya bahasa tubuh. Ya kalau Miel yang tadi disebut Misael itu Miel ya. Begitu dia mengangkat tangan, artinya ngerti ya saudara, ngerti ya. Nggak usah ngomong karena memang belum bisa ngomong. Bahasa tubuhnya bicara sesuatu. Itu komunikasi saudara. Ada suatu bahasa yang kita dengan Tuhan, nggak usah ngomong pun Tuhan juga ngerti. Bahasa air mata, betul nggak? Yang saking kita sudah kehabisan kata-kata ya. Yang saking kita sudah kehabisan ucapan, nggak tahu lagi ngomong apa, saking nyeseknya. Kita punya Tuhan yang mengerti segala bahasa, amin. Dan bahasa air mata itu akan bicara segalanya, cukup. Puji Tuhan kita punya Bapak yang baik. Yang repot adalah seringkali kalau kita ini orang-orang yang beku dan tidak bisa nangis. Tidak bisa berkeluh kesah, tidak bisa berdoa. Ngomongnya bagaimana dengan Tuhan? Sekali lagi yang tadi Pak Joshua tadi sampaikan. Ada bahasa yang sangat aneh. Mungkin di kamus pun juga tidak ada. Bukan air mata, bukan bahasa. Tapi sebuah helaan napas. Bapakmu mengerti. Itu komunikasi. Saudara sampai di sini belajar sesuatu. Itu bahasa saudara. Nah kita mau belajar. Tapi intinya begini, setiap bahasa itu disampaikan oleh seseorang, saudara yang menyampaikan, lalu ada pihak lain yang mendengar, betul ya? Ada yang berbicara, ada yang mendengar. Yang satu bicara pakai mulut, yang satu mendengarkan dengan telinga. Jadi ada yang menyampaikan pesan, ada juga yang menerima pesan, itu yang namanya komunikasi. Itu sebabnya dalam komunikasi ini, saya sudah mulai masuk, ada yang namanya telinga yang mendengar. Dan ini penting saudara, dan mata yang melihat. Ya kita mulai dari slide pertama. Bapak Ibu ini saya ambil dari sebuah versi ya, yang sangat enak untuk dimengerti, memberi kita kemudahan untuk mengerti. Dari Amsal 20 ayat 12 dari firman Allah yang hidup. Alkitab berkata begini, jika engkau memiliki penglihatan yang baik, dan pendengaran yang baik, bersyukurlah kepada Allah yang telah memberikannya kepadamu. Loh Bu, saya ini punya telinga loh, saya punya mata loh. Ini bukan hanya sesuatu secara fisik ya saudara, enggak. Tapi sebuah cara mendengar dan cara melihat yang kadang melampaui yang kelihatan. Saudara ngerti maksud saya ya? Bapak dan Ibu, kalau di rumah engkau punya anak ya, seringkali anakmu enggak ngomong apapun, enggak bicara apapun, tapi saudara nangkep. Nah itu loh bahasa yang tidak kelihatan, itu bahasa nonverbal. Tapi itu dibutuhkan telinga yang mendengar dan mata yang melihat. Artinya sesuatu yang di dalam. Alkitab juga berkata tentang mata rohani dan telinga rohani. Jadi tidak hanya di sini. Yang di dalam itu juga berfungsi. Dan itu seringkali berbicara dan itu seringkali berfungsi jauh lebih kuat daripada yang di sini. Ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya begini. Ears that hear, beda ya antara hear dan listen, ya. And eyes that see, we get the basic equipment from God. Itu baru basicnya loh, itu baru dasarnya. Coba kalau misalnya Pak Joshua ya, nggak ngerti, nggak kenal anaknya sudah begini, sampai jerit akhirnya, baru papanya ngeh, oh kamu minta gendong tuh. Nah sekalipun anaknya tidak berbicara sesuatu, ayahnya melihat itu. Dan ayahnya menangkap itu. Maka pesan yang disampaikan oleh Misael ini ditangkap
oleh ayahnya. Maka terjadilah apa? Maksudnya tersampaikan dan terjadilah aksi reaksi. Pesannya nyampe. Ya, pesan yang disampaikan misal, "Papa, gendong saya." Tersampaikan dan ayahnya menangkap. Tuhan itu kalau bicara kadang tidak harus suara, saudara. Nanti ada komunikasi tingkat tinggi ya. Saudara belajar menangkap seleranya Tuhan. Waduh, gimana ini? Wah, ini ilmunya sudah langit ketujuh, saudara. Menangkap perasaannya Tuhan, ngerti seleranya Tuhan. Tapi kita akan sampai ke sana, saudara. Kalau kita punya hubungan dengan Tuhan dan kita kenal Tuhan dan kita ngerti Tuhan. Seperti yang Ibu Panglima sampaikan, bahwa Daud itu hidupnya tidak semuanya mulus. Sepertiga itu kemuliaan, sisanya penderitaan, proses jatuh bangun dan semuanya. Tapi justru itulah yang membuat dia kenal dan ngerti seleranya Tuhan. Ya, kita balik ke sini. Ears that listen and eyes that see, itu basic equipment dari Tuhan. Nah, saudara, seringkali pada waktu kita mendengar dari Tuhan, di dalam sini seringkali kita tanya, maksudnya apa ya? Seringkali kalau Tuhan bicara itu hanya 1-2 kata, betul enggak? Dan kita harus menerjemahkan, ini maksudnya apa ya? Di dalam kita ada Roh Kudus yang ngajar. Saudara juga punya penasehat, orang-orang pemimpin di kiri kananmu yang mungkin lebih dewasa secara rohani, sehingga saudara bisa mentranslate maksud Tuhan itu seperti apa. Tapi yang pertama kali, alat pendengaran yang kita pakai pertama kali adalah telinga yang mendengar. Ini perlu, saudara. Kalau saudara mendengar hanya yang di kiri kanan ini, saudara bukan listen. Ada suara AC, ada suara musik. Itu saudara hanya hear, mendengar. Tapi kalau saudara eye to eye with me, dan saudara fokus ke saya, dan saudara tidak terganggu dengan orang-orang di kiri kananmu, maka saudara sedang mendengarkan. Ya. Jadi ketika saudara mendengarkan, di dalam sinimu ada proses berpikir dan mencerna pesan. Sampai di sini paham ya? Bukan hanya suara noise di kiri kanan. Yuk lanjut. Nah, talking itu tidak sama dengan communicating. Ada orang yang bicara, tapi sebenarnya bukan komunikasi. Yang disebut komunikasi itu adalah ketika saya bicara menyampaikan pesan, saudara mengerti lalu ada feedback. Saudara nangkep maksudnya apa? Kalau orang hanya ngomong sendiri, saudara pernah dengar ya, ada orang gila di kiri kanan ngomong, itu hanya talking. Kalau saudara hanya bicara menyampaikan pesan kepada anak buahmu, tapi anak buahmu tidak mengerti, saudara bukan communicating, tapi saudara hanya talking. Ngomong tapi bukan komunikasi. Tidak semua pembicaraan adalah komunikasi. Seringkali pemimpin itu hanya merasa bahwa diri, tadi aku jelas kok, aku nyampeinnya jelas. Terus pertanyaannya, anak buahmu ngerti nggak? Belum tentu. Ya. Saya minta slide yang gambar tadi, siapa back yang feedback tadi. Nah, contohnya begini, saudara. Yang satu bicara, sender, saya bicara, menyampaikan pesan, yang mendengarkan ngerti, lalu mereka balik, ngerti, paham. Nah, komunikasi itu sebenarnya seperti ini ya, flow-nya, sederhananya. Nah, kalau kita sebagai guru ya, kadang gini, tadi Miss bicara apa? Setelah kita bicara A, B, C, D, E, seringkali kita harus memastikan bahwa anak-anak mengerti, feedbacknya dapat. Kita tanyakan, tadi Miss bicara apa? Perintahnya apa? Mereka ngomong, iya Miss, lepas sepatu, taruh tas pada tempatnya, say thank you. Jadi apa yang kita sampaikan ternyata mereka ngerti dengan cara pengulangan. Guru menanyakan itu untuk memastikan bahwa apa yang saya sampaikan sebagai sender, sebagai pembicara, itu ditangkap oleh anak-anak. Ini hanya salah satu cara untuk memastikan bahwa apa yang saya sampaikan sungguh-sungguh bisa diterima. Seringkali kita sebagai pemimpin, sebagai guru atau sebagai apapun lah, kalau saudara seorang pembicara atau apa, kita merasa kita ini bicara sudah jelas. Padahal pendengarnya bingung, tadi ngomong apa sih? Papa tadi ngomong apa ya? Mama tadi ngomong apa ya? Karena kita merasa bahwa kita sudah cukup jelas berbicara. Tapi ternyata itu bukan komunikasi. Kalau kita hanya berbicara tanpa pesan kita diterima oleh yang mendengar, maka kita hanya bicara tapi bukan komunikasi.
kasih. Komunikasi itu adalah serah terima pesan. Dan itu ada respon dari pihak pendengar. Jadi yang berbicara-bicara apa, lalu pendengar akan menyampaikan pesan sama seperti yang dimaksudkan. Maka terjadilah komunikasi. Seringkali ini yang menjadi masalah dalam organisasi, dalam pelayanan, dalam sebuah hubungan. Perbedaan pesan, nangkep pesannya berbeda. Ngomongnya apa, nangkepnya apa. Betul, terjadi begitu sering ya. Loh tadi itu maksudku enggak gitu. Nah baru, loh kenapa enggak ngomong? Nah baru setelah kejadian rame di lapangan, di bawah, barulah tadi maksudku enggak gitu. Loh enggak nanya. Seringkali kan begitu ya. Jadi Bapak dan Ibu, semua para hamba Tuhan, para pelayan, para pemimpin di sini, pastikan saudara, bahwa apapun pesan yang kita sampaikan, sesederhana apapun, itu sungguh-sungguh nyampe. Gitu loh. Nah ini harus kita yang harus memberikan apa? Afirmasi atau pernyataan ulang. Paham ya tadi maksudnya? Ngerti ya tadi maksudnya? Nangkep ya? Ini seringkali kalau orang yang sombong ditanya gitu, ngerti-ngerti, gitu aja ditanya gitu. Orang sombong ditanya gitu nggak mau. Udah ngerti, nggak usah diulang-ulang. Ya enggak begitu ya. Ini kan tujuannya memastikan semuanya running well ya. Ya lanjut Bu. Alkitab dengan jelas berkata bahwa cara mendengarkan ini adalah bagian yang penting, sangat penting. Kalau Alkitab menulis itu, berarti ini bagian yang kita harus perhatikan, saudara. Tidak semua orang memiliki cara mendengarkan yang baik. Beberapa orang itu mendengarkan dan pengen cepat-cepat menyimpulkan. Beberapa orang mendengarkan tapi sudah punya asumsi sendiri. Beberapa orang mendengarkan dan mereka sudah punya pendapat sendiri. Akhirnya pesan yang disampaikan tidak sampai. Nah, itu sebabnya Tuhan berpesan begini. Oleh sebab itu, perhatikan ya bagaimana kamu mendengarkan. Jadi cara kita mendengarkan itu sangat-sangat penting. Mendengarkan itu bukan hanya mendengar suara seperti yang saya katakan tadi. Tapi benar-benar nangkep sampai ke core-nya ini. Nanti mungkin Pak Joshua akan lebih menjelaskan secara detail contohnya di Alkitab atau kesehariannya, sehingga saudara ini akan clear di air, membuat saudara mudeng nangkep cara pemakaiannya seperti apa, contohnya seperti apa, maksudnya seperti apa. Saya jelaskan tentang basicnya dulu. Sebab siapa yang memiliki kepadanya akan diberikan, dan siapa yang tidak memiliki bahkan apa yang dia anggap miliki akan diambil daripadanya. Saudara perhatikan saja yang saya bold merah, be careful how you listen. Jadi pada saat saudara mendengar, tidak hanya sampai kepada level mendengar, tapi sampai pada level understanding. Tidak semua yang saudara dengarkan hari ini, saudara ngerti hari ini, betul enggak? Itu sebabnya saudara harus mencerna ulang. Bersyukurlah Tuhan anugerahkan sebuah tim yang luar biasa di antara kita, tim BMN. Semua PPT, semua siaran nanti disiarkan ulang ya Pak ya. Sudah disiarkan ulang untuk yang hari kemarin loh saudara. PPT-nya juga sudah ada semua jelas A sampai Z. Ini luar biasa membantu sehingga saudara tidak harus ngerti semuanya hari ini. Saudara bisa mengulang kembali, mendengarkan kembali, bukan hanya mendengar ya, mendengarkan kembali sampai pada level understanding, ngerti. Karena hanya dengan saudara understanding, saudara akan ngerti how to, bagaimana melakukan itu. Betul enggak? Karena semua yang kita dengarkan hari ini bukan sebuah pesan yang hanya berhenti di sini. Ketika Bapak dan Ibu nanti kembali di tempat di mana Tuhan percayakan, pelayanan yang Tuhan percayakan, maka semua equipment, semua perlengkapan itu, begitu Bapak dan Ibu mendengar, mengerti, maka Bapak dan Ibu akan melakukan. Baru di situ ada buahnya. Nah, saya bersyukur di sini ada wadah-wadah yang luar biasa yang menyiapkan diri untuk menerima semuanya. Bapak dan Ibu tidak perlu merasa bersalah kalau hari ini belum mudeng. Ya, tapi jangan berhenti sampai di situ. Pelajari kembali, dengarkan kembali, tanyakan kepada orang-orang yang lebih mengerti supaya saudara sampai pada level understanding ini.
Sehingga semua pengertianmu tidak berhenti pada sampai itu. Tapi saudara sungguh-sungguh menjadi pelaku dari semuanya. Pendengar itu level pertama. Hasil akhir dari semuanya adalah pelaku. Kalau saudara mengerti. Ya. Jadi paksa dirimu untuk sampai pada level mengerti. Tapi untuk mengerti ini dimulai dari mendengarkan. Ya. Lanjut Bu. Beberapa di antara kita sangat sulit memang untuk berbicara dan apa ya istilahnya ya. Menjadi orang yang kebanyakan kita ini kan suka bicara ya. Kebanyakan lebih suka bicara daripada mendengarkan, betul ya? Pengennya didengarkan. Ya sekian persen dari orang di dunia ini adalah orang plekmatis. Dan orang plekmatis itu sangat suka mereka itu pendengar-pendengar yang baik. Sekian persen itu koleris. Mereka sangat suka berbicara. Bayangkan kalau seluruh dunia ini berbicara semua saudara dan tidak ada yang dengarkan. Siapa yang mau melaksanakan? Ya. Nah seringkali kita ini sangat suka ngomong, sangat suka berbicara. Tapi begitu pada level untuk melakukan, kita kesulitan. Jadi mendengarkan itu adalah kunci yang pertama. Saudara dan saya yang seringkali kita ini adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk menjadi konselor atau pelayan Tuhan. Itu kan banyak ya, orang-orang kan datang ke kita minta nasihat, minta konseling, minta pendapat dan semuanya. Dan ketika kita berada di posisi itu, maka berhentilah kekuatan kita untuk berbicara. Yang harus kita lakukan, langkah pertama yang mesti kita ambil adalah mendengarkan. Listening is the key, nomor 1. Coba bayangkan kalau saudara semua duduk di sini, musik mulai main, penyembahan diangkat, hati dan pikiranmu mulai terangkat. Di sini ada WL, di sini ada Pak Joshua, dan saudara tidak mendengarkan instruksinya. Mari saudara bangkit berdiri. Dan saudara tidak mau berdiri. Mari saudara angkat tangan. Itu pesan sederhana saudara. Dan saudara tidak mau angkat tangan. Ada yang bawa makanan ke sini. Tolong makanan di luar ya. Saudara tetap makan. Betapa kisruhnya saudara. Itu hal sederhana. Itu hal sederhana. Tapi mendengarkan ini bukan hanya mendengar yang diucapkan saudara. Kalau saudara dengan Tuhan, di dalam dirimu ada Roh Kudus. Saudara akan mendengarkan bahkan hal-hal yang tidak terucapkan. Itu tidak mudah. Itu sebabnya tidak cukup kita punya telinga yang di sini yang jasmani. Kita harus punya yang namanya telinga rohani, yang itu adalah senjata kebenaran. Jadi pada waktu saudara mendengarkan, itu kadang-kadang orang ngomong apa di sini, tapi di hatimu bisa nangkep lain. Saudara pernah nggak mendengarkan hamba Tuhan bicara khotbah ya? Seperti saya bicara seperti sekarang ini, saya bicara tentang komunikasi dan segala macam. Tiba-tiba di dalam saudara bisa mendapatkan pengertian lain. Tiba-tiba saudara di dalam tuh nangkep sesuatu yang lain, yang jauh lebih tinggi dan jauh lebih dalam dari apa yang saya sampaikan. Itu siapa yang berbicara coba? Itu pengajar, Roh Kudus dalam saudara. Tapi saudara nangkep ya. Nah itu loh telinga rohani. Yang di sini ini terbatas saudara, hanya untuk yang kelihatan. Yang di dalam ini lebih kuat daripada yang kita bisa dengarkan maupun yang kita bisa lihat. Mata yang melihat, telinga yang mendengar, itu basicnya saudara. Itu dasarnya. Itu perlengkapannya. Begitu banyak orang yang mendengar tapi di dalam ini rame. Pernah ya, saudara ada orang bicara tapi pikiranmu kemana-mana. Betul? Nah saudara tidak nangkep apa-apa. Telingamu sepertinya mendengar, tapi pikiranmu rame kemana-mana. Maka sesungguhnya saudara tidak sedang mendengarkan. Saudara hanya sibuk, kita hanya sibuk dengan pikiran kita sendiri. Itu tidak bisa terjadi saudara. Pemimpin ngomong apa, kita sudah ketakutan sendiri. Maka pesan yang disampaikan pemimpin kepada saya tidak akan nyampe. Karena pikiran saya sibuk dengan ketakutan saya sendiri. Sibuk dengan kemarahan saya sendiri. Orang tua menasihati anak, anak sudah sibuk dengan kemarahannya sendiri. Maka anak tidak nangkep apapun.
dari orang tuanya. Yang selanjutnya, jadi kunci yang pertama, saudara harus punya kerelaan dan kemampuan untuk mendengarkan. Bagi saudara yang sudah terlalu banyak tahu ya, seringkali kalau ada orang datang ke kita, mereka itu hanya ingin didengarkan saudara. Tapi kita ini udah siap dengan ribuan jawaban. Nanti jawabannya ini, oh aku tahu kalau ini statementnya ini nanti jawabannya. Itu bukan mendengarkan saudara. Saudara hanya siap mengcounter semua persoalan orang ini. Maka seringkali itu bukan menjadi jawaban. Betapa seringnya saya mendengarkan ya, ada ibu-ibu yang datang atau siapapun yang datang ke saya ya. Saya tuh sungguh-sungguh tidak punya jawaban harus ngomong apa loh. Karena masalah yang disampaikan tuh masalah rumah tangga lah. Saya belum berkeluarga kok. Gimana coba? Saudara saya masih single ya. Jadi jangan konseling soal jodoh sama saya. Bukan bidang saya ya. Itu namanya kurang ajar ya. Saya masih single, saudara konseling jodoh sama Pak Joshua, sama Bu Kesia ahlinya. Ibu rumah tangga juga begitu, bapak rumah tangga juga begitu, orang tua murid. Datang ke saya dan ngomong soal rumah tangga, ya menyangkut lah, enggak semuanya 100%. Tapi menyangkut, dan saya sungguh-sungguh enggak punya jawaban loh. Betul saya enggak punya jawaban, dan saya tahu bahwa mereka ini datang ke saya dengan sebuah ekspektasi ya. Minta jawaban atau butuh solusi, pasti dong orang mau ceritakan butuh solusi ya. Enggak cuma curhat terus bubar, selesai itu enggak. Dan saya benar-benar tidak tahu jawabannya apa. Saya belum sampai ke dunia itulah. Maka yang saya dengarkan seringkali bukan cerita beliau yang A sampai Z. Saya sedang mendengarkan suara yang lain, yaitu suara guru saya yang di dalam. Roh pengajar, pengurapan, dan hati saya yang jerit, Tuhan tolong, ini apa solusinya? Respon saya harus bagaimana? Apakah saya hanya sekedar menyentuh ini? Apakah saya harus memeluk ibu ini? Apakah saya harus memberikan sesuatu benda? Ataukah saya harus berdoa? Apakah saya harus memberi nasihat? Nasihatnya apa? Maka ketika saya mendengarkan baik-baik guru dan penasihat saya yang di dalam, roh pengajar, roh kudus, saya baru ngomong jawabannya apa. Bahkan seringkali orang datang kepada kita, mungkin saudara sering kali ngalami ini juga. Datang dengan air mata, belum ngomong apa-apa loh, belum ngomong apa-apa, sudah nangis tidak karu-karuan. Panik toh lihat air mata. Dulu saya lihat orang nangis itu panik. Ini kenapa ya nangis? Bisa diem nggak? Bisa diem nggak? Ya tidak bisa lah, mereka kan butuh solusi ya, saking dalamnya ini sudah penuh. Dan mereka datang dengan nangis, saya bingung mau ngapain saudara. Lah wong nangis kok. Masa saya kasih permen, jangan nangis ya Bu, saya kasih permen ya, tidak mungkin dong. Saya benar-benar bingung dan hanya di situ menunggu beliau menangis sampai selesai. Yang saya lakukan apa? Saya mendengarkan, tapi bukan mendengarkan tangisan orang ini. Saya mendengarkan yang di dalam. Ini harus gimana Tuhan? Dan yang di dalam Tuhan, Roh Kudus, pengajar, itu akan mengajarkan sesuatu saudara. Maka mendengarkan ini bukan hanya berlaku secara jasmani kuping kita ini loh. Tapi mendengarkan itu ada suara yang di dalam diri saudara. Dan itu adalah pimpinan Roh Kudus yang ujungnya membawa orang kepada kebenaran. Dan begitu ibu ini nangis, saya sentuh pundaknya. Itu tiba-tiba ada pesan Tuhan. Yang di luar pikiran saya, yang saya tidak bisa karang, saya tidak bisa susun sendiri. Itu marifat saudara. Saya sendiri pun kaget karena saya bisa tahu sesuatu tentang orang ini. Dan orang ini juga kaget. Loh Miss kok tahu? Ya enggak tahu Bu, saya baru tahu juga. Sama-sama kagetnya gitu loh. Nah itu efek mendengarkan saudara. Kunci pertama adalah mendengarkan. Jangan sok tahu ya, bahasanya Pak Yusa itu jangan keminter gitu. Jangan merasa tahu bahwa kita ini punya jawaban semuanya. Enggak. Dalam banyak hal kita ini tidak tahu. Ya. Yang kedua, tidak semuanya saya akan jelaskan. Kunci sebuah komunikasi adalah bertanya, saudara. Kami ini ada di sebuah kepemimpinan di mana pemimpin saya itu kalau bicara kadang cuma sepatah dua patah kata atau satu kalimat. Nah, ini mamanya Pak Joshua ini. Aduh, itu seringkali kita tidak mudeng ya. Coba lakukan ini. Nah,
satu kata itu seringkali tanpa penjelasan. Jadi ini eksekusinya. Setelah saudara mendengarkan kan tidak cukup hanya mendengarkan. Harus sampai pada level apa? Understanding atau ngerti. Setelah ngerti baru saudara apa? Melakukan. Kan tidak tahu nanti di lapangan seperti apa melakukannya. Kalau kita tidak ngerti dan kita melakukan, salah loh saudara. Itu ngerusak banyak hal. Sekali lagi saudara, begitu saudara berhadapan dengan seorang pemimpin, tipikal pemimpin, tidak semuanya seperti Ibu Iin. Jadi harus kadang-kadang itu, bukan kadang ya, seringkali ini roh yang di dalam ini harus kerja keras, nangkep apa ya ini maksudnya ini ya. Gitu. Ngolah saudara. Dan ini butuh yang namanya roh pengertian. Nggak bisa merasa ngerti, merasa kenal, nggak bisa saudara. Manuvernya banyak, sisi-sisinya banyak yang kita nggak mengerti. Sekali lagi, yang saya butuhkan adalah mengerti. Nah, tapi sampai pada batas tertentu kita bisa bertanya kok. Saudara kan punya pemimpin ya, Pak ini tolong maksudnya apa ya? Minta yang namanya penjelasan. Supaya pesan yang disampaikan ini sampai kepada kita dan kita tahu apa yang harus kita lakukan. Itu sebabnya bertanya itu penting saudara. Kalau memang saudara tidak mengerti, saudara bertanya. Supaya pesan itu sampai semuanya berjalan dengan baik. Firman Tuhan berkata, bertanyalah padaku, berserulah kepadaku. Maka aku akan menyatakan perkara-perkara yang besar. Boleh bertanya saudara. Itu sebabnya puji Tuhan sekali kalau saudara perhatikan ada tim-tim yang luar biasa di sini bawa name board ya. Mereka bawa papan. Kalau di mall-mall biasanya ada ASMI. Mereka tulisannya di sini apa? Tanya saya. Nah, betul? Jangan sungkan-sungkan saudara. Mereka ini orang muda yang tahu banyak hal yang mungkin saudara tidak tahu. Karena saudara tamu, betul ya? Disediakanlah mereka ini. Mereka ini provider the answers. Mereka menyediakan jawaban yang saudara butuhkan. Toilet di mana? Klinik di mana? Kemarin iseng saya tanya, di sini ada berapa pos satpam? Bingung. Iseng ya sudah. Ada yang tidak tahu. 5, 4, 11. Saya sendiri padahal juga tidak tahu. Tapi mereka ini akan menolong saudara. Bagian kita adalah tanya. Sudah jelas-jelas kok, tanya saya. Bukan peluk saya kan, enggak ya, tanya saya. Dan mereka ini akan menolong saudara. Ketika saudara dan saya berada dalam sebuah kepemimpinan, jika ada beberapa hal tertentu yang kita tidak tahu, bertanya itu akan sangat apa? Menolong. Loh, Miss itu kan hal yang mudah. Enggak loh saudara. Beberapa orang saking takutnya ya dengan pemimpin, mereka enggak berani tanya. Takut salah bertanya itu loh. Ya makin kita takut salah bertanya, makin salah di bawah tuh ya. Karena penjelasannya kan tidak dapat. Itu sebabnya bertanya itu penting. Bertanya Tuhan pun itu penting. Tuhan maksudmu apa? Sekali lagi hukum ini bisa kita lakukan bukan hanya untuk hal yang sifatnya jasmani saudara. Tapi yang rohani pun Tuhan mengajarkan berserulah, bertanyalah kepadaku. Asmi. Bagian kita jangan jaim, jangan sombong untuk bertanya. Seringkali kita tidak tahu apa yang kita tanyakan, betul enggak? Nah itu juga masalah. Yang kedua, remove distraction. Artinya begini, ketika Bapak dan Ibu kita semua ini sedang berkomunikasi, seringkali kita ini terganggu dengan banyak hal, betul ya? Apalagi sekarang itu ada HP. Orang lagi ngomong, yang sini sibuk main HP, betul ya? Itu mengganggu sekali. Tapi rupanya itu namanya distraction ya, gangguan komunikasi. Tapi rupanya gangguan komunikasi itu bukan hanya soal masalah itu, saudara. Seringkali yang menjadi gangguan komunikasi adalah pikiran kita sendiri. Yang namanya adalah asumsi. Apa? Kita sudah punya pendapat sendiri kok. Dan asumsi kita ini seringkali merusak pesan semuanya. Saya ini anak yang dari kecil tidak dibesarkan dengan rasa confidence yang cukup. Saya tahu orang tua saya mencintai saya. Ayah saya sangat melindungi saya. Kalau saya dinakali teman-teman saya di sekolah, dia akan datang ke sekolah dengan pakai baju seragam lengkap tentara, saudara, pakai pistol, saudara. Siapa yang berani sama tentara, saudara? Dengan kumisnya yang sangat menakutkan itu ya. Dan saya merasa terlindungi. I feel protected, fully protected.
Tapi ada sebuah sisi di dalam diri saya yang saya ini mungkin karena ketertolakan ya sejak dari kandungan. Itu ada rasa takut, enggan gitu. Untuk membangun hubungan lebih dekat dengan seseorang. Atau membangun hubungan lebih dalam. Bahkan dulu pun saya nanya sesuatu ke orang itu takut saudara. Naik bis lebih baik saya kesasar, kebablasan ke sana daripada saya tanya, Pak betul ndak ini? Coba itu bodohnya minta ampun ya. Waktu itu ya. Wes lah ndak apa-apa kebablasan sedikit daripada aku nanya. Duh, saya pikir itu saya sendiri begitu, ternyata ada beberapa yang lain seperti itu. Ya lumayan lah saya ada temennya. Ndak jelek-jelek banget itu. Nah seringkali budaya bertanya itu bukan bagian dari cara hidup kita. Nah kalau saya dibesarkan, saya Jawa ya. Seringkali bertanya itu bahkan tidak sopan. Sudahlah pokoknya kalau orang tua nanya, terima jawab. Ya itu pokoknya, tidak boleh tanya terlalu banyak. Wah itu budaya, sekali lagi. Komunikasi itu juga banyak nanti dipengaruhi oleh budaya. Yang namanya intonasi juga budaya toh. Ya, ini juga masalah, itu masalah intonasi namanya. Dan itu ternyata merusak komunikasi 90%. Ngerti nggak sih? Ngertilah gitu. Nah, belum udah tinggi gitu. Mbok ya ngomong baik-baik gitu loh. Ngerti nggak? Ngerti, cukup toh. Ini naik, ngertilah. Nah ada orang-orang tertentu nggak tahan kupingnya dengan nada tinggi, termasuk saya loh. Sensor saya terganggu saudara. Sistem navigasi saya terganggu dengan nada tinggi. Jangan sampai terjadi pendaratan darurat ya, karena sistem navigasi yang terganggu. Dan hanya karena masalah intonasi, itu kadang bisa rame loh. Bu boleh nggak titip koper? Oh boleh bu, tapi gitu. Tapi kan mau session. Tenang bu, sessionnya nanti jam 9:30. Oh gitu. Oh-nya masih tinggi, oh gitu. Loh sederhana loh, tapi dibuat tinggi. Mungkin tidak sengaja, budaya. Itu budaya. Maka yang namanya understanding atau pengertian itu penting saudara. Mintalah setiap hari spirit of understanding, roh pengertian. Buat saudara ngerti dirimu sendiri, saudaramu, dan bahkan yang tertinggi mengerti Tuhan. Karena tidak semua bahasa itu ucapan seperti ini ya. Tidak semuanya. Beberapa seringkali yang paling banyak itu adalah unspoken atau bahasa tidak terucapkan, nonverbal ya. Lanjut, ini hanya beberapa yang umum. Ya seringkali yang menjadi masalah itu ini. Kita bisa mendengarkan dengan baik, tidak berani bertanya, seringkali ada gangguan, orang bicara tapi saudara kita tidak punya sikap atentif atau mendengarkan, sibuk dengan dunia kita sendiri. Itu yang menyebabkan seringkali pesan itu tidak nyampe. Ya, aku dengerin kok, aku dengerin sambil main HP. Tidak mungkin. Kecuali orang itu adalah tingkat tinggi, dia punya indera kesekian itu ya. Tingkat tinggi bisa nolong dia. Nah kami punya pemimpin, itu punya cara mendengar yang luar biasa. Wah ini supranatural saudara, beyond human. Saudara jangan. Jadi sambil kita mendengarkan seringkali ibu itu sambil makan, sambil jawab HP, sambil apa. Dan bisa menjawab dengan tepat loh, aneh coba. Kok bisa ya? Saya rasa semua orang sebenarnya bisa ya. Tapi saya tidak tahu untuk sampai level ke sana itu seperti apa. Bayarnya seperti apa, prosesnya seperti apa, enggak bisa. Belum kebayang. Tapi ada yang seperti itu. Yang sangat luar biasa. Bahkan orang ini enggak ngomong apa ya, getarannya, frekuensinya apa, ibu sudah bisa dengar. Kamu gini ya, kamu gini, matang lah kamu. Jadi pastikan kalau saudara menghadap ke pemimpin seperti ini, wah saudara harus clean area seluruh roh jiwa tubuhmu, tahir bersih. Inner peace semuanya harus waras, harus sehat. Kalau enggak saudara, ini tingkat tinggi saudara. Tapi bersyukur, seringkali apa yang kita tidak lihat, beliau akan bantu kita untuk melihat. Puji Tuhan toh, diluputkan dari yang kita tidak tahu. Dan seringkali yang kita tidak tahu itu sesuatu yang jahat dalam diri kita. Tuhan buat kita melihat lewat beliau ini. Keren saudara, asik ya. Nah ini bagian yang saya hanya ambil sebagian. Nah pay attention your body language. Tubuh kita ini juga bicara saudara. Tapi tidak pakai bahasa seperti ini. Ada namanya bahasa tubuh, betul ya? Bahasa tubuh. Itu namanya body language. Waktu saya bicara seperti ini saudara perhatikan bahasa tubuh saya. Kaki saya maju ke depan, tangan saya begitu kuat, badan saya maju ke depan. Ini artinya apa?
Saya sangat antusias mengatakan ini pada saudara, betul enggak? Ini bahasa tubuh. Ada ibu-ibu yang mendengarkan dengan sampai melotot kayak gini loh, beneran. Saya bisa rasa loh ini, sangat saya dipelototin begini, tapi bukan thank you, saudara menyerap sangat banyak, thank you. Dan itu merangsang saya untuk memberikan lebih, thank you. Makanya seringkali ada orang ya, kita sudah bicara dengan pengen menggebu-gebu menyampaikan sesuatu yang di sana enggak niat gitu, malas jadinya. Tahu dari mana? Bahasa tubuhnya. Sambil deglek begini, dengerin. Sambil main HP, sambil begini. Ogah, dari 25 PPT cuma 2 yang saya sampaikan. Males. Dari mananya saudara? Bahasa tubuh. Dan bahasa tubuh ini jauh berbicara lebih kuat daripada bahasa verbal. Kelihatan ibu pegang catatan, matanya ke saya, bahasa tubuhnya seperti ini, energimu, getaranmu, frekuensimu nyaut, itu berasa banget. Dan kalau itu seluruh ruangan punya spirit yang sama, maka yang di depan ini saudara, itu berasa banget loh. Nangkep atau enggak, mudeng atau enggak, itu berasa. Dan roh yang seperti itu, bersyukurlah kalau saudara punya. Itu bahasa tubuh. Itu bahasa tubuh. Ya, enggak apa-apa, bahasa tubuhnya enggak usah dirubah, enggak usah merasa bersalah ya. Enggak harus, itu enggak bisa settingan saudara. Itu dari dalam sini, kamu mengingini atau enggak gitu loh. Siapa tahu tadi yang sakit perut, ada yang sakit perut atau apa ya, enggak bisa duduk tegak jadi rada miring gitu. Enggak apa-apa saudara. Yang penting rohmu nangkep ya. Kita semua di sini belajar. Lalu ini budaya atau bahasa yang sangat, kebiasaan yang sangat tidak baik saudara. Don't finish other sentence. Seringkali kita ini karena merasa sangat tahu dan banyak tahu, orang lain belum menyelesaikan kalimat, kita sudah berusaha untuk menyelesaikan kalimat, nyamber bahasanya. Betul ya? Ini rupanya bukan hal yang baik dilakukan. Sekali lagi, kenapa ada orang yang kalau bicara itu kita belum selesai ngomong, dia ngomong nyamber. Dia tidak punya kemampuan mendengarkan sampai selesai. Motong kalimat gitu loh. Nah, kita bicara dengan pemimpin ataupun kita sebagai pemimpin. Jika kita punya anak buah seperti itu, hari ini kita sama-sama belajar. Apa yang Bapak Ibu belajar dan terima hari ini jangan berhenti sampai di sini. Kita pelaku, tapi kita juga penerus pada generasi berikutnya. Mungkin mereka belum hadir di sini, mereka masih di daerah. Tapi siapa tahu tahun depan mereka lah yang akan hadir ke sini. Tapi dengan apa yang Bapak Ibu sudah pelajari hari ini dan Bapak Ibu sampaikan sama-sama dilakukan, Bapak dan Ibu sudah membekali mereka sebagian dari apa yang mereka perlu belajar. Amin. Ya. Saya rasa hanya itu yang dari improve communication skill. Saya lanjutkan ke, bahasa Inggris ya, maaf ya, enggak apa-apa ya. Ini kan semua orang Indonesia semua ya, pasti nanti ke bangsa-bangsa toh. Nah, pakai bahasa Inggris ya, belajar dari sekarang ya. Communication facts, 76% sejak kita bangun pagi, 76% itu kita melakukan komunikasi loh saudara. Dari pagi saudara melek. Ketika saudara bangun pagi, hari ini pertama kali apa yang saudara pegang? Alkitab, HP, ayo ngaku. HP pasti ya. Nah itu saudara sedang komunikasi. Tapi dengan saudara mungkin menulis atau mendengar, betul ya? Kalau saudara ngechat saudara-saudaramu di daerah, itu jumlahnya 9% orang-orang yang melakukan itu. 9% dengan menulis, 16% membaca, 30% berbicara, dan kebanyakan 42 sampai sekian itu mendengarkan. Berbicara lumayan banyak ya, 30%. Jadi komunikasi itu bukan sesuatu yang apa ya, ini fatal dan vital saudara. Sejak kita melek, sejak kita bangun, ini yang kita lakukan. Tanpa kita sadari, saudara mengirim pesan, saudara menerima pesan, itu bentuk komunikasi. Saudara perhatikan, tidak semua saya bahas ya. 90% komunikasi itu terjadi salah komunikasi karena masalah intonasi. Masalah apa saudara? Nah, jadi yang suka do titik atas tadi, apa? Nah, saudara, ada baiknya kita sama-sama belajar. Ada juga orang yang bicara itu flat. Mereka ini tuli nada ya, tuli dalam arti ini, enggak bisa main intonasi. Bicara, saudara pernah ketemu dengan orang yang bicaranya nge-flat terus gitu. Ini bertanya atau menyatakan ya? Ini pertanyaan atau pernyataan, enggak ada bedanya saudara.
Nah, sebaiknya saudara juga belajar untuk menolong saudaramu. Karena seringkali ya begitu, saya anggap saya sudah ngomong jelas, ternyata belum jelas. Saya pun juga punya teman, kadang kalau ngomong itu tinggi banget. Sampai saya ingetin, saya pegang pundaknya, bisa nggak turun sedikit nadanya? Oh, ketinggian ya? Ya, untung rendah hati saudara. Jadi dia turun sedikit. Jadi yang mendengarkan itu enak, karena yang mengeluh bukan saya, tapi beberapa orang. Ya, kita bantu saudara kita. Nah, 10% dari semua masalah komunikasi, konflik itu terjadi karena masalah apa? Ini baru 10% perbedaan pendapat. Tapi yang 90% itu masalah intonasi. So, betapa pentingnya kita ini agak ngerem sedikit ya saudara kalau bicara itu. Mungkin terlalu semangat sampai kadang lupa dies gitu. Yang mendengar kadang suka kaget. Dan ini fakta saudara ya. Ini fakta. Yang selanjutnya, communication. Communicating is one thing, but your tone while communicating is everything. Berbicara itu adalah satu hal. Memang kita semua butuh berbicara. Sangat, namanya manusia tuh ya. Binatang juga punya bahasa. Bahasa mereka sendiri, alam mereka sendiri. Semua. Karena komunikasi itu untuk membangun hubungan, untuk membangun semuanya. Kita butuh yang namanya komunikasi. Itu penting saudara. Tapi ternyata ada hal yang lebih penting yaitu intonasi. Dan ini yang seringkali menjadi sumber masalah. Mengapa orang ada yang intonasinya tiba-tiba tinggi gitu ya? Selain karena faktor budaya, mungkin karena orang ini ingin membuktikan diri atau tertolak atau apa ya. Sehingga kalau bahasa kita ya ngeyel gitu loh. Orang kalau ngeyel kan butuh kekuatan ya, kalau ngomong itu butuh nada tinggi itu. Nah saudara, ini nggak perlu dipakai, kita harus belajar ngerem ya. Saya sendiri pun juga begitu, ngerem, dan ini tidak sadar saudara. Kalau ini semua sadar, ya tidak masalah. Masalahnya ini adalah seringkali dilakukan tanpa sadar. Itu sebabnya mulai hari ini cek, kita sama-sama belajar ya. Cek diri kita sendiri. Adalah baik kalau saudara mendengar dari saudaramu, aku kalau ngomong gimana sih? Beberapa teman kasih masukan ke saya. Kamu kalau ngomong di depan itu mic-nya tuh yang deket gitu loh. Supaya yang lain tuh denger. Atau jangan terlalu medok. Lah ya itu repot ya saudara. Susah dirubah. Saya sudah berusaha pakai ejaan yang disempurnakan ya EYD. Tapi keluarnya ya tetap beberapa keceplosan. Your tone, bahasa, intonasi itu penting saudara. Dan mari kita cek pada diri kita sendiri. Intonasi kita waktu berbicara itu seperti apa. Untuk menghindari 90% masalah kerusakan pesan. Karena intonasi sendiri itu adalah bahasa. Saudara bayangkan kalau diajar sama orang yang nadanya tinggi terus. Pusing enggak kamu kedengaran? Cumpleng bahasa Jawanya, mendenging telinganya. Gitu. Saudara bisa mental blocking, bising. Tapi begitu saudara bisa main intonasi minor, tahu kapan nada tinggi, tahu kapan nada rendah, kapan tahu ini pertanyaan, ini pernyataan. Makanya ada tanda baca dalam kalimat ya. Gunanya itu komunikasi saudara. Ini sederhana, ini basic. Tapi beberapa dari kita basic saja kadang masih miss. Belum nangkep. Itu sebabnya perlu sekali. Yang 9 tipe kecerdasan. Bapak dan Ibu sekalian, tidak ada yang bodoh di antara kita. Percayalah. Amin. Semua kita itu punya yang namanya kecerdasan. Ya. Di sini ada 9 tipe kecerdasan. Ada orang yang pinter di olahraga, betul enggak? Nari, olahraga, tapi sekolah enggak seneng. Ada di sini yang namanya kinestetik, ya. Olahraga, itu seneng. Ada orang yang pinter sekali berbicara. Ada orang yang pinter sekali mau mengerti orang. Nah, komunikasi, memahami orang, mengerti orang, kita ini kan sekumpulan orang-orang di dalam pelayanan. Mau enggak mau kita ini akan berurusan dengan orang-orang di kiri kanan kita kan. Ada sebuah kecerdasan yang kalau saudara punya ini akan menolong. Tapi bagaimana Bu kalau enggak punya? Saudara bisa minta sama Tuhan. Percayalah, saya ini pragmatis yang tidak suka ngambil resiko, takut. Waktu ke bangsa-bangsa begitu pemimpin instruksikan harus ke bangsa, bukan harus ya, Tuhan minta kita ke bangsa ini. Reaksi saya bukan yes gitu, bukan. Waduh gitu.
Jadi yang bereaksi pertama itu takut saya. Tapi kalau pemberani, orang yang suka tantangan pasti, yes, saya, gitu ya. Jadi untuk memilih berani itu saya harus menata dulu yang di dalam. Oh iya ya, ini Tuhan mau. Kalau Tuhan mau, Tuhan pasti perlengkapi. Kalau Tuhan perlengkapi, Tuhan pasti jamin. Sekalipun aku tidak mampu, tapi Tuhan pasti akan memampukan. Itu saya harus ngatur dulu. Tidak tiba-tiba bereaksi, yes pasti bisa. Tidak, saya bukan seperti itu. Nah, itu aslinya saya. Nah, ada orang-orang yang aslinya itu punya sebuah kecerdasan yang namanya adalah interpersonal intelligence atau orang yang people smart. Jadi ngertiin orang itu gampang gitu loh buat dia itu. Ngerti sifat-sifatnya orang ini begini, ngerti orang ini sifatnya begini. Nah, Bapak Gembala harus punya ini loh saudara. Karena kan saudara berhadapan dengan manusia ya, bukan kambing ya. Bukan embek gitu loh ya. Saudara berhadapan dengan manusia. Thank you. Jadi harus punya yang namanya interpersonal smart intelligence. Saudara harus ngerti bagaimana berhadapan dengan orang, ngertiin orang. Karena masing-masing ini berbeda saudara. Tidak bisa dipukul sama, tidak bisa disamaratakan. Kalau saudara punya yang namanya ini dan yang kalau tidak punya mintalah, saudara akan sangat bersyukur. Bukan berarti tidak ada masalah ya, tapi ini bisa memberikan sebuah jawaban. Ketika ini berperilaku begini, ketika ini ngomong begini, ketika ini bersikap ini, saudara punya yang namanya how to, bagaimana menghandle orang ini. Oh kalau sama orang ini begini, oh kalau sama orang ini begini. Ingat pimpinan Roh Kudus ya, jangan keminter. Seringkali semua ilmu yang kita punya, yang kita bisa, tidak laku saudara. Tidak bisa dilakukan, tidak bisa diterapkan. Tuhan punya pendapat lain, ikuti Tuhan. Tapi sebagai orang-orang pelayan Tuhan, kita ini harus memperlengkapi diri juga dengan yang namanya pengetahuan, betul ya? Ini pengetahuan. Hati saja, modal hati saja tidak cukup saudara. Tambahkan iman, tambahkan pengertian, tambahkan pengetahuan, tambahkan apapun untuk kita menyelesaikan semuanya. Ada sebuah kecerdasan yang namanya interpersonal intelligence atau people smart. Yang ketika saudara punya ini, itu akan sangat menolong mengerti saudaramu. Sehingga ketika saudara kita bersikap seperti A, melakukan A, kita akan ngerti maksudnya apa. Tidak tiba-tiba menghakimi. Tidak tiba-tiba melabel, oh, orang ini pasti begini, orang ini pasti begini. Tidak. Saudara punya pengertian, why, mengapa orang ini bersikap seperti itu. Dan saya percaya kita semua ini adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan, Bapak yang baik, itu menolong kita semuanya. Tidak ada satupun kita yang bisa stand alone, saudara. Semua perlengkapan, semua penyediaan Tuhan punya. Bagian kita adalah meminta. Saya bukan orang yang terlahir dengan sangat hebat, sangat baik. Enggak. Saya yang terkecil di antara saudara saya. Tapi semua perbekalan itu akhirnya begitu saya mengerti, saya membutuhkan, saya minta. Sebab kekurang pengertian kita itu bisa melukai saudara kita yang lain. Dan kalau kita punya perlengkapan, itu menolong yang lain. Amin, saudara. Selanjutnya saya serahkan waktu ke Pak Joshua. Terima kasih, Pak.